kasih bansos sama BLT siapa? Jokowi. Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama Intel Donat yang kebetulan pada malam hari ini kita akan membawakan berbagai informasi masih tentang seputar Pilpres dan berbagai kecurangan ya. Oke, malam hari ini saya akan membahas terkait atau seputar tentang pelanggaran Pilpres. Salah satunya dengan menggunakan bantuan sosial sebagai alat penunjang pemenangan paslon 02 Prabowo Gibran. Kalau kita lihat ya, bansos ini merupakan sebuah hak dari masyarakat atau rakyat Indonesia. Sedangkan dari sisi lain, pemerintah menggunakan bansos itu adalah berupa sebuah kewajiban. Jadi memang pemerintah itu memiliki kewajiban mengentaskan kemiskinan dan juga berupaya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia memiliki hak juga atas bansos yang diberikan oleh pemerintah. Variannya tentu banyak. Ada beras, ada juga bisa minyak, bisa juga berbentuk gula dan lain-lain yang kaitannya masih varian sembako. Nah, namun amanat konstitusi tentang negara yang memiliki kewajiban untuk mensejahterakan atau berupaya mengentaskan kemiskinan ini digunakan menjadi sebuah variabel dalam program pemenangan salah satu paslon di Pilpres 2024. Ya tentu bukan paslon lain kalau bukan paslon 02 ya. Nah, kita lihat di beberapa waktu ke belakang, kita ambil saja contoh dua menterinya Jokowi ini yang dipercaya Jokowi, yaitu Airlangga Hartarto dan juga Zulkifli Hasan. Di berbagai momentum, berbagai acara dan kegiatan yang kaitannya masih dalam program kementerian, Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto itu tidak bosan-bosannya untuk melakukan kampanye. Contoh, kita ambil contoh di beberapa pemberitaan ya. Nah, Zulkifli Hasan dan Airlangga ini menggunakan bansos secara terang-terangan untuk mengkampanyekan paslon 02. Airlangga bahkan meminta warga masyarakat untuk mengucapkan terima kasih pada Jokowi atas bansos yang diberikan oleh Jokowi mengatasnamakan dirinya pada masyarakat. Artinya ini kan hampir serupa dengan politik gentong babi atau pork barreling yang dilakukan oleh para politisi di Amerika Serikat dulu. Lalu juga Airlangga menjelaskan, dia berkampanye bahwa bansos yang diberikan ini adalah dari Bapak Jokowi. Makanya masyarakat ya harus berterima kasih pada Bapak Jokowi dan juga harus memilih paslon yang didukung oleh Jokowi. Keterlaluan memang ini ya. Ada juga Zulkifli Hasan. Di salah satu momentum, salah satu acara kampanye di Lombok, waktu itu Zulkifli Hasan melakukan hal yang serupa juga. Zulkifli Hasan menyampaikan pada masyarakat bahwa bansos yang dia bawa ini adalah bansos dari Bapak Jokowi. Dan masyarakat harus berterima kasih pada Bapak Jokowi. Dan tentunya harus mencoblos paslon yang didukung oleh Jokowi. Tidak sampai di situ, Zulkifli Hasan pun menyampaikan kepada masyarakat, jika ingin program BLT dan bansos ini berkelanjutan, maka harus pilih paslon 02. Ini kan sudah keterlaluan ya.
Sudah keterlaluan sekali apa yang dilakukan oleh menteri-menteri Jokowi ini, yaitu Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto. Nah, program bansos ini ya itu sebenarnya sudah disetujui melalui mekanisme yang tercantum dalam undang-undang sesuai regulasi. Contoh, bansos ini masuk pada APBN, dibahas bersama DPR RI, antara DPR dan pemerintah. Itu betul, sudah betul itu. Saya sepakat itu dan memang harus seperti itu. Tetapi yang menjadi persoalan, Jokowi secara sepihak memperpanjang dan menambah varian bansos di tengah jalan tanpa adanya undang-undang dan merubah APBN tanpa persetujuan terlebih dahulu dan dibahas bersama DPR. Ini yang keterlaluan. Betul, kalau bansos ini masuk APBN dan dibahas porsinya, postur anggarannya sekian sudah ada. Tetapi ternyata di tengah jalan Jokowi ya ini merubah APBN itu. Sesudah merubah lalu menambah varian bansosnya. Yang tadinya misalkan beras, minyak, sekarang bertambah adanya susu dan lain-lain. Dan bansos ini turunnya kalau kita ambil contoh salah satu di Sunter di Jakarta. Bansosnya turun di situ tiap hari pada orang yang sama. Sampai orang tersebut bilang, ini bansos apa lagi kok tiap hari ada bansos? Sampai berkata seperti demikian. Artinya ini kan pertama tidak tepat sasaran. Yang kedua juga Jokowi secara sepihak melakukan abuse of power dengan kewenangannya sebagai otoritas kekuasaan yaitu presiden. Kalau kita lihat dari perspektif hukum, ya jika presiden ya sebagai lembaga pemerintah ini menggunakan bansos atau juga merubah APBN tanpa sepersetujuan dari DPR RI terlebih dahulu, lalu menggelontorkan dan menambah bansos ataupun memperpanjang program bansos ini tanpa juga dibahas dengan DPR, itu bisa dikenakan, bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi, tindak pidana korupsi. Ini kan yang menjadi persoalan, bisa karena itu Jokowi. Lalu juga kebijakan memperpanjang program bansos ini yang notabene tanpa persetujuan dari DPR lalu tanpa undang-undang, artinya kan dia sudah berjalan tanpa adanya undang-undang. Apa yang dia kerjakan tanpa undang-undang. Berarti tidak legal dong kalau gitu. Betul, tidak legal. Sedangkan negara kita adalah negara hukum. Dalam sistem trias politika yang kita anut, eksekutif yang notabene adalah presiden dan menteri-menterinya, dia itu sebagai unsur eksekutif dalam berjalannya pemerintahan, apapun itu yang berkaitan tentang pemerintahan dan tugas pokok dan fungsinya, itu berjalan harus berdasarkan undang-undang dan juga harus dilindungi juga oleh undang-undang, dan ini tidak kan. Ini parah sekali. Nah juga kalau kita lihat ya dari pemberitaan ini, impor beras tanpa urgensi sebenarnya ya. Kalau kita lihat impor beras ini tanpa urgensi. Oke, El Nino selalu menjadi sebuah alasan untuk pemerintah melakukan impor beras. Boleh, siap, tidak salah. Tetapi ada indikatornya. Jadi sebuah situasi ini ada indikatornya. Contoh, 2021 itu terjadi badai El Nino. Nah, badai El Nino ini menyebabkan produktivitas pertanian itu menurun. Beras mengalami kelangkaan. Dan tentu secara otomatis, secara teori juga, ketika beras langka, maka harga dari komoditas beras tersebut akan naik. Lalu apakah tahun 2021 itu ada program bansos El Nino? Tidak ada. Ada program bantuan untuk mengatasi kelangkaan beras? Tidak ada.
Tetapi jika kita bandingkan dengan tahun 2023, 2023 akhir sampai 2024, per Februari 2024, pemerintah ya Jokowi ini menggelontorkan bantuan sosial dengan alasan adanya kelangkaan beras. Betul, betul sekali. Harga beras itu melambung naik disebabkan oleh kelangkaan beras. Kelangkaan beras ini juga disebabkan oleh adanya efek badai El Nino yang kemudian membuat lahan pertanian atau produktivitas pertanian terutama padi ini menurun. Lalu jika kita lihat angka keparahan badai El Nino ini dari tahun 2021 dengan tahun 2023 akhir sampai 2024 awal, lebih parah mana? Ternyata lebih parah tahun 2021. Tetapi tidak ada bantuan apapun dari pemerintah. Entah itu operasi pasar, entah itu bantuan sosial, dan lain-lain. Tetapi justru hari ini yang sebenarnya stok beras kita sudah mencukupi, justru terjadi kelangkaan. Kemana beras itu? Dan pemerintah justru melakukan impor beras. Lalu ketika pemerintah mengimpor beras, apakah tujuannya untuk menstabilkan harga beras karena harga beras ini langka? Atau jangan-jangan untuk kampanye? Silahkan menilai sendiri ya para netizen ini. Seharusnya secara teoritis dan secara logis, kalkulasi logis, ketika kita mengalami kelangkaan dalam satu komoditas, contoh beras, beras tersebut akan naik harganya komoditas tersebut. Setelah naik, maka pemerintah itu secara urgensi, melihat urgensi ini, melakukan impor komoditi tersebut. Ketika sudah melakukan impor, tentu tujuan impor itu adalah untuk menstabilkan harga komoditas tersebut, tetapi hari ini tidak. Harga beras tetap mahal, bahkan menyentuh belasan ribu. Lalu bantuan menggelontor, berasnya tidak ada. Lalu kemana? Ini kan tidak logis sebenarnya. Maka dari itu pantas saja ketika hak angket yang digunakan DPR ini digunakan untuk menyelidiki adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Jokowi. Lalu kemiskinan yang seharusnya dientaskan tanpa tedeng aling-aling, tanpa adanya timbal balik, karena itu kewajiban pemerintah, justru hari ini dijadikan alat tukar. Transaksi antara penguasa, pemimpin dengan rakyat hari ini sangat kotor dan porno sekali. Kemiskinan di Indonesia hari ini hanya dijadikan barang dagangan, ibaratnya dalam sebuah pameran. Dijadikan barang dagangan dalam etalase untuk dipamerkan. Lalu si miskin berjejer antri, lalu dibagikan bantuan oleh pemerintah. Ini kan tidak manusiawi. Bahkan ada yang kayak seperti ngasih makan bebek itu, dilempar-lempar itu. Jokowi itu kelakuannya benar-benar tidak manusiawi sekali. Kemiskinan hanya dijadikan alat, hanya dijadikan komoditas per 5 tahun sekali. Isu kemiskinan, isu populis, ini dijadikan alat dagangan untuk elektoral salah satu paslon. Si miskin ini tambah miskin, dipamer-pamerkan. Sungguh tidak manusiawi sekali. Dan bansos dijadikan alat tukar untuk elektoral dan untuk memilih seseorang. Demokrasi kita ini sudah mengarah pada demokrasi yang sangat liberal. Kondisi masyarakat kita secara ekonomi, gap antara si miskin dan si kaya ini terpaut jauh. Dengan kondisi yang demikian, demokrasi dipaksakan. Lalu yang terjadi adalah hak politik demokrasi si miskin ini akan ditukar hanya dengan sekantung sembako dan seamplop uang untuk 5 tahun ke depan. Padahal keputusan politik rakyat Indonesia ini yang akan menentukan harga beras,
yang nantinya akan menentukan harga kacang hijau, yang nantinya akan menentukan tingkat kriminalitas tinggi atau rendahnya, yang akan menentukan tinggi atau rendahnya angka harapan hidup dan melek huruf lulusan sekolah. Ini kan berbahaya sekali, bahkan hak politik dari masyarakat itu yang kemudian akan menentukan juga tingkat si PSK itu banyak atau tidak. Jadi hati-hati, ini Jokowi sudah keterlaluan dan tidak manusiawi. Kita kawal terus kasus bansos ini, terutama yang akan digulirkan dalam hak angket, dan hari ini tentunya dibahas di Mahkamah Konstitusi dalam proses peradilan PHPU. Kita kawal terus semuanya. Semoga apa yang kita harapkan sesuai dengan harapan kita sendiri. Itu saja mungkin dari Intel Donat informasinya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.